Selamat datang di Suara Cita Edukasi bersama saya, Novanda Bulu. Sebentar lagi, masyarakat di seluruh pelosok Indonesia akan berpartisipasi dalam salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi kita, yaitu Pilkada yang diselenggarakan pada 27 November 2024. Pemilihan kepala daerah tahun ini bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi tentang menentukan arah pembangunan daerah kita untuk 5 tahun ke depan. Jangan hanya tahu mengeluh. Kenapa di daerah ini selalu macet ya? Kenapa sampah di lingkungan kita sudah 2 minggu belum juga diangkut? Kenapa setiap kali hujan daerah ini pasti banjir? Kenapa parkir di sini kemahalan? Kenapa jalan di sini banyak lubangnya? Keluhan ini sudah terlambat kalau Anda tidak memilih pada pilkada tahun ini. Selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh mengenai apa yang harus diperhatikan seorang pemilih. Bagaimana kita bisa menjadi pemilih yang cerdas dan bagaimana pilkada 2024 dapat menjadi momentum bagi perubahan yang lebih baik. Satu faktor kesuksesan pemilu adalah banyaknya masyarakat yang berpartisipasi. Sayangnya masih saja ada masyarakat yang tidak memakai hak suara mereka alias golput. Dibandingkan Pilpres tahun 2019, maka jumlah golput pada Pilpres 2024 naik sebesar 0,19%. Biasanya orang golput karena ketidakpercayaan terhadap sistem politik, kekecewaan pada kandidat atau partai, pengaruh lingkungan sosial atau media, tidak puasan pada proses pemilu, dan banyak lagi faktor lainnya. Berawalkan kekecewaan hingga berakhir dengan ketidakpedulian. Saya berikan contoh untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara. Menurut data KPU di Sulut, pemilih berjumlah 1,9 juta. Tapi tahukah Anda berapa yang menonton debat Cagup? Pada putaran pertama, hanya 125.000 saja. Bagaimana dengan debat kedua? Yang nonton hanya 40.000 dari 1,9 juta pemilih. Sedikit guys. Selain golput, fenomena lainnya adalah banyak pemilih yang irasional. Pemilih yang sering dipengaruhi oleh faktor emosional atau hal-hal yang tidak substansial, seperti memilih gubernur karena popularitas, memilih gubernur karena fisik, ataupun sentimen pribadi. Dalam beberapa kasus, kelompok pemilih ini gampang dimanipulasi lewat media sosial. Jadi, hanya melihat like yang terbanyak dan menganggap itu sudah suatu kebenaran. Gua ngerti orang tanda kutip bodoh itu gampang banget dimanipulasi. Sangat amat mudah untuk digiring pikirannya antara untuk memilih satu presiden, mendukung satu influencer, memegang nilai-nilai yang salah, yang sampai di titik menurut gua ini platform sangat berpotensi untuk jadi mesin propaganda. Double check guys informasinya. Apolitis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berminat pada politik, tidak bersifat
politis. Ada yang mengartikannya bentuk ketidakpedulian terhadap masa depan bangsa. Supaya tidak apolitis, Anda harus melakukan seperti ini. Yang pertama, pahami dampak politik sehari-hari. Keputusan politik itu berdampak pada harga beras, mahalnya biaya uang sekolah anak, mahalnya uang angkot, dan lain-lain. Kedua, kritis terhadap sumber informasi dan jangan terpengaruh hoaks. Ketiga, tingkatkan edukasi politik secara bertahap. Nah, untuk yang satu ini, Anda bisa membuka akun IG bijakdemokrasi.id dan bijakmemilih.id. Kalian bisa membaca di sana begitu banyak informasi penting dan relevan tentang pilkada. Untuk memilih pemimpin, kita harus objektif. Seperti memilih karena kualitasnya, program kerjanya, rekam jejaknya, serta visi dan misi yang konkret. Walaupun mungkin banyak kekecewaan di sekitar Anda tentang kinerja pemerintah, jangan apolitis. Partisipasi Anda sangat berarti. Jadilah pemilih yang bijak dan cerdas. Satu suara mungkin dapat mencegah orang yang salah untuk menjadi pemimpin. Karena we deserve better. Semoga bermanfaat. Thank you.